Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah itel City 100, produk terbaru dari itel yang dijual dengan harga 1,3 juta. Buat kamu yang berencana mau beli HP ini, pastikan simak videonya sampai akhir. Karena pada kesempatan kali ini, aku mau sharing ke kalian pengalaman selama barang itel City 100 ini untuk penggunaan sehari-hari. Kira-kira memuaskan atau tidak? Apakah menarik untuk dilirik atau mending di skip aja? So nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama untuk urusan desain, jujur saya suka dengan apa yang ditawarkan HP ini. Seperti yang kamu lihat, secara tampilan, look dari itel City 100 ini terbilang mewah untuk kelas harganya. Baik itu perpaduan warna hingga setup kameranya. Sama satu lagi yang tidak kalah penting, untuk dimensi bodinya di sini juga terbilang tipis ya guys ya, hanya di angka 7,65 mm. Jadi terasa cukup nyaman saat digenggam menggunakan satu tangan seperti ini. Kalau untuk konsep layarnya di sini memang masih menggunakan konsep water drop screen ya guys ya, tapi cukup wajar sama seperti HP entry level pada umumnya. Lalu ke bagian layar, dari angka di atas kertas, spesifikasi layar yang digunakan di sini memang hanya standar saja ya, sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Namun kalau secara kualitas menurut saya sudah sangat oke untuk kelas harganya. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, ditambah untuk karakter warnanya juga lumayan pop-up ciri khas itel. Digunakan untuk kebutuhan scrolling sosmed, nonton film, atau bahkan gaming juga cukup nyaman karena sentuhan layarnya terasa responsif. Dan yang tidak kalah penting, saat di outdoor seperti ini masih sangat nyaman untuk digunakan karena layarnya terlihat jelas serta terang. Pokoknya kalau soal layar, dari apa yang saya rasakan, layar dari HP ini sudah cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Jadi kamu tidak usah worry. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Kalau kamu tanya free memorinya berapa, dari total 128 GB kita masih dapat free sekitar 111 GB. Cukup lumayan, bisa diandalkan untuk menyimpan banyak foto atau video. Dan yang tidak kalah menarik, untuk jenis ROM-nya, HP ini sudah menggunakan UFS 2.2 dengan skor pengujian ada di angka 44 ribuan. Jujur sangat menarik ya guys ya, karena kebanyakan merek lain dengan harga setara masih menggunakan memori eMMC dengan skor pengujian hanya di angka belasan ribu poin saja. Tapi seperti yang kamu lihat, untuk itel City 100 ini tidak demikian, atau bisa dibilang lebih level up dibanding HP entry level lainnya. Lalu untuk dapur pacu, HP ini ditenagai dengan chipset unit SoC T7250, octa-core 1,8 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dimana untuk Geekbench 6, skor yang dihasilkan ada di angka 437 dan 1460 poin untuk multicore-nya. Dan untuk Antutu Benchmark, skornya ada di angka 300 ribuan. Untuk kelas harga di bawah 1,5 juta menurutku sih sudah sangat lumayan ya, bukan tipikal yang kelas bawah banget, karena skor Antutunya bisa tembus sampai angka 300 ribuan. Kemudian untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang cukup lengkap, dimana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giroskop sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Namun yang harus diingat, buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini tidak ada. Tapi ini merupakan hal yang wajar, namanya juga HP entry level. Sekarang untuk performanya, digunakan buat main Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Dari apa yang saya rasakan, game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik. Dan untuk performanya juga terbilang lancar, bahkan saat lagi tempur rame-rame. Saya coba lebih dari 4 kali permainan dengan settingan grafik high, gameplaynya cukup lancar jaya. Kendala seperti lag atau frame drop juga jarang saya temui. Pokoknya selama jaringan bagus dan tidak setting grafik di rata kanan, game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka sih sudah tinggi ya, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok hingga SD High. Tapi kalau untuk gameplaynya, jujur di sini terasa biasa saja, alias tidak ada yang spesial. Karena balik lagi, ini tuh HP entry level atau murah. Jadi kalau untuk gaming berat seperti ini jelas kurang memuaskan. Dan karena giroskopnya masih software, jadi untuk pengalaman saat gameplaynya juga terasa biasa saja. Pokoknya untuk urusan performa, jika hanya untuk menunjang kebutuhan harian dan main game tipis-tipis, HP ini sudah cukup bisa diandalkan. Tapi kalau untuk penggunaan gaming berat, HP ini jelas kurang cocok ya guys ya, karena kelasnya bukan ke sana.
Beralih ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai 5200 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 watt, dimana setelah saya coba butuh waktu sekitar 2 jam 5 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Tidak bisa dibilang ngebut banget, tapi sudah cukup lumayan menurut saya, wajar untuk kelas harganya. Dan kalau kamu tanya baterainya awet atau tidak, di sini baliknya tergantung intensitas penggunaan masing-masing ya guys ya. Tapi dari pengujian yang saya lakukan, jika hanya untuk kebutuhan santai atau kasual, HP ini cukup charging sekali dalam 1 hari. Lanjut untuk operating system, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis iOS 14.5. Dan bicara soal OS, jujur saya cukup puas dengan apa yang ada di HP ini. Karena selama pengujian yang saya lakukan, OS-nya mampu berjalan dengan baik, tidak ada bug atau error yang mengganggu. Dan untuk pilihan tampilan UI-nya juga cukup kekinian, gampang untuk dipahami atau user friendly. Sama satu lagi yang tidak kalah penting, untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo di HP ini sudah ada. Bahkan jika kita kulik lebih dalam lagi, masih banyak fitur menarik lainnya yang ditawarkan. Pokoknya sangat menarik dan kamu tidak usah khawatir. Karena walaupun kelas entry level, tapi kalau untuk operating system di sini tidak banyak yang dipangkas seperti para kompetitornya. Tampilan UI-nya sudah kekinian, untuk urusan fitur juga lengkap, dan yang paling penting nyaman saat digunakan. Yang terakhir untuk sektor kamera, di sini ada 13 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Untuk megapiksel yang digunakan sih memang bukan tipikal yang besar ya guys ya. Tapi kalau untuk fitur yang ditawarkan di sini cukup banyak. Selain foto dan video, masih ada 10 fitur lainnya yang ditawarkan. Dan untuk hasil kameranya bagus atau tidak, berikut adalah contoh foto menggunakan Itel City100. Dari contoh yang ada, untuk kelas harga di bawah 1,5 juta, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus menurut saya. Gambarnya terlihat jelas serta tajam, tingkat kecerahannya oke, dan untuk saturasi warnanya juga terbilang pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor, saat foto objek yang dekat atau bahkan pemandangan. Artinya untuk foto menggunakan kamera belakang, kamu tidak usah khawatir ya guys ya, karena walaupun megapikselnya tidak terlalu besar, tapi foto yang dihasilkan sudah bagus dan tidak mengecewakan. Lalu untuk kamera selfie-nya, seperti yang kamu lihat, HP ini juga sudah mampu menghasilkan foto dengan kualitas yang bagus di kelasnya. Detailnya ditangkap dengan baik, gambarnya terlihat tajam, dan untuk karakter warnanya juga cukup hidup, baik saat foto di indoor maupun outdoor sekalipun. Jadi walaupun harganya murah, tapi untuk urusan foto kamu tidak usah khawatir ya guys ya, karena HP ini mampu menghasilkan foto yang bagus baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan. Bisa banget untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Dari contoh video berikut, secara kualitas video yang dihasilkan HP ini juga sudah lumayan oke menurut saya, baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan. Videonya terlihat jelas, tingkat kecerahannya oke, dan untuk karakter warnanya juga cukup hidup, alias bukan tipikal yang flat atau pucat. Pokoknya untuk kelas harga yang ditawarkan, video dari Itel City100 ini termasuk tidak mengecewakan di kelasnya. Dari semua yang sudah kita bahas, untuk kelas harga di bawah 1,5 juta, saya cukup puas dengan apa yang ditawarkan Itel City100 ini. Dan secara keseluruhan, menurutku HP ini menarik untuk dilirik. Dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah dan kualitas layarnya oke. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya besar, dapur pacu lumayan, performa tidak mengecewakan, sudah fast charging 18 watt, dan untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap. Sedangkan dari segi kamera, hasil foto maupun videonya juga tidak mengecewakan. Dan sebagai kesimpulan, HP ini cocok buat kamu yang lagi cari HP murah tapi tetap bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan, kecuali gaming berat. Pokoknya yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, sesekali jepret foto dan gaming yang ringan-ringan saja. Jadi bisa banget kamu jadikan opsi atau pilihan buat yang lagi cari HP murah untuk bocil atau orang tua misalnya. Di sini buat kamu yang berencana mau beli Itel City100 ini, kamu bisa banget klik link yang ada di kolom deskripsi atau keranjang video. Karena produk yang saya sematkan sudah pasti original 100% dan juga bergaransi resmi tentunya. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.